Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan hidup dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kehidupan bersama Tuhan di tengah tantangan. Jadi tema yang diberikan kepada saya, kehidupan bersama Tuhan di tengah tantangan. Ini tema yang menarik, ya, cukup luas pembahasannya. Ya. Walaupun terdiri dari 2 variabel, tetapi ini luar biasa tema ini. Sejatinya manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, persekutuan itu jadi rusak. Manusia terpisah dari Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak itu. Yang dalam bahasa teologianya disebut dengan mendamaikan manusia dengan Allah melalui Kristus. Nah, hidup berdamai dengan Allah itu adalah puncak dan tujuan dari kehidupan. Nah, kehidupan bersama Tuhan itu harus punya pengaruh nyata dalam hidup kita. Gairah Tuhan harus mewarnai hidup kita. Sehingga kita punya prinsip, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu gairah-gairah kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Jadi pikiran Kristus ketika kita bergaul dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, harus diwarnai dengan pikiran perasaan Kristus. Orang percaya akan memiliki filosofi seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu filosofi Tuhan Yesus yang juga harus kita kenakan ketika kita hidup bergaul atau bersama dengan Dia. Dia hidup dalam kesederhanaan. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu jelas, Yesus hidup dalam kesederhanaan. Dan itu ditiru oleh Paulus. Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian cukup. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat terakhir 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kehidupan bersama dengan Tuhan di tengah tantangan. Ada kata kehidupan. Saya akan jelaskan kata kehidupan. Kehidupan dari kata dasar hidup. Nah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hidup artinya masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Hidup lawannya mati. Kehidupan, awalan ke dan akhiran an, kehidupan, itu artinya cara hidup atau perihal hidup. Sehingga kehidupan bersama dengan Kristus artinya cara hidup bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, apakah hidup bersama dengan Tuhan itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Atau gampang-gampang susah? Ya. Saudara, tuntutan hidup bersama dengan Tuhan itu tidak mudah. Tuhan Yesus pernah berkata begini, ya,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu suatu yang sulit, saudara. Tuntutan yang luar biasa. Bahkan di ayat 48 Matius 5, itu Tuhan Yesus berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kehidupan bersama dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah, saudara. Ada target hidup ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, yaitu hidup kekal. Jadi target orang percaya hidup bersama dengan Tuhan itu hidup kekal. Dan hidup kekal bukan saja bicara soal lamanya hidup, tetapi dalamnya hidup. Jadi kualitas hidup yang juga kita harus perhatikan. Ya, hidup kekal itu menyangkut kualitas. Hidup kekal itu hidup yang berkualitas. Dan harus dimulai ketika kita hidup di bumi ini. Sejak sekarang ini, jangan sampai terlambat. Hidup kekal hanya bisa diperoleh ketika kita hidup bersama dengan Tuhan selama di bumi ini. Saudara-saudara sekalian, biar ini kita boleh mengerti. Kemudian yang kedua yaitu tantangan. Nah, kata tantangan ini menurut kamus yang sama, itu ada 3. Yang pertama, ajakan berkelahi atau berperang. Ya, tentunya bukan ini yang dimaksud di tema kita ini, ya. Bukan ajakan berkelahi atau berperang. Yang kalau orang Betawi bilang, lu jual gua beli, ya. Lu jual gua borong, bukan itu. Ya. Nah, yang kedua, arti kata tantangan adalah hal atau objek yang menggugah terkait untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi dalam hal ini, arti tantangan adalah rangsangan untuk bisa bekerja lebih giat. Misalnya kesulitan itu merupakan tantangan. Untuk apa? Untuk bisa lebih bekerja, lebih giat. Ya, jadi rangsangan yang menggugah, yang terkait untuk meningkatkan kemampuan. Yang terakhir, kata tantangan artinya objek yang perlu ditanggulangi. Ya. Nah, jadi arti yang kedua itulah yang dimaksud di dalam tema kita ini. Nah, setiap zaman atau setiap masa itu ada tantangannya. Ketika saya muda, waktu itu saya punya tantangan bagaimana saya bisa menyelesaikan studi saya, S1 saya. Kemudian bekerja dan mandiri. Dan itu saya sudah lakukan. Dan tantangan itu sudah bukan jadi tantangan lagi setelah usia saya sekian. Jadi tantangan ada masanya. Ya. Tantangan yang real dalam keadaan yang saat ini yaitu pandemi COVID-19. Itu memang tidak mudah. Hidup bersama dengan Tuhan di tengah pandemi itu tidak mudah. Hidup di tengah dunia dengan segala daya tariknya yang bisa menyeret kita jauh daripada Tuhan itu juga tidak mudah. Kalau zaman gereja mula-mula, tantangannya adalah aniaya dari pemerintahan Kaisar Romawi. Tapi tantangan gereja saat ini adalah apa? Bagaimana kita, anggota gereja, hidupnya berkenan di hadapan Allah. Hidupnya kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Inilah tantangan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh orang Kristen yang harus dia hadapi, dia tanggulangi. Bagaimana hidupnya bisa serupa dengan Kristus di tengah kondisi dunia yang semakin materialistik, yang hedonistik dan juga nihilistik. Artinya tidak mengindahkan norma-norma atau moralitas. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita dituntut mengalami perubahan karakter. Kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan secara benar jika karakter kita tidak berubah seperti karakternya. Kita nggak bisa satu chemistry kalau kita tidak mengalami perubahan karakter. Nah, pertanyaannya, saya masuk ke dalam inti khotbah saya. Bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan di tengah tantangan? Bagaimana kehidupan bersama Tuhan secara ideal di tengah tantangan? Ada 2, saudara. Yang pertama, kehidupan bersama Tuhan dimulai dengan salib Kristus. Kehidupan bersama Tuhan itu diawali dengan salib Kristus. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang tadi kita baca. Dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi
Kehidupan bersama dengan Kristus itu dimulai dengan salib Kristus. Jadi Allah mendamaikan kita dengan dirinya itu dimulai dengan salib Kristus. Roma pasal 5 ayat 10 lebih jelas lagi dikatakan begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lihat, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang secara aktif mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Kristus. Kata mendamaikan itu dari kata lasso, ya. Kata lasso artinya diperdamaikan atau disatukan. Diperdamaikan itu bicara soal pihak, ada dua pihak Allah dan pihak manusia. Allah ingin hidup bersama dengan manusia, itu udah jelas. Ketika manusia diciptakan, dia ingin bersekutu dengan manusia. Nah, dari pihak kita, ketika jatuh dalam dosa, apakah kita mau hidup bersama dengan Tuhan? Seperti saya katakan, hidup berdamai dengan Tuhan adalah puncak dan tujuan kehidupan. Dan Allah sudah berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan perantaran Kristus. Dan itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia yang membuat kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia kematian Kristus di kayu salib itu adalah anugerah. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil inisiatifmu, bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan Efesus 2, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terjemahan Indonesian Modern Bible untuk Efesus 2 ayat 8, itu dengan gamblang dikatakan begini, karena anugerah kamu telah atau sudah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Jadi salib Kristus atau kematian Kristus di kayu salib adalah satu-satunya jalan pendamaian kita. Tanpa salib, kita semua, saudara dan saya, akan meluncur masuk neraka. Dan tidak akan ada kehidupan bersama Tuhan, baik di bumi ini maupun di sorga. Efesus 2 ayat 12, ada satu terjemahan versi mudah dibaca. Itu menjelaskan dengan gamblang, dikatakan begini, ingatlah bahwa dahulu kamu hidup tidak bersama Kristus. Dulu sebelum kita diperdamaikan, Alkitab mengatakan kamu hidup tidak bersama Kristus. Kamu tidak termasuk warga Israel. Dan kamu tidak mengenal perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Kamu hidup di dunia ini dengan tidak berpengharapan dan kamu tidak mengenal Allah. Jadi tanpa kematian Kristus, kita tidak punya pengharapan. Kita akan mati masuk neraka. Tetapi karena salib Kristus, kita bisa diselamatkan. Jadi saudara sekalian, kita bisa hidup bersama dengan Tuhan itu setelah kita mengalami pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada ikatan perjanjian damai. Sebagaimana kalau kita menikah, setelah diberkati, ada ikatan perjanjian untuk hidup bersama. Demikian juga ketika kita percaya Yesus kemudian dibaptis, ada ikatan perjanjian. Sebagaimana istri saya menikah dengan saya, dia juga memiliki fasilitas yang saya miliki, menjadi miliknya juga. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, segala fasilitas itu juga menjadi milik kita. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan secara ideal di tengah tantangan. Yang kedua, di ayat 20 dikatakan dari 2 Korintus 5, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, perhatikan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara sekalian yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, memberi diri kita diperdamaikan. Jadi memang saudara, kematian Kristus itu anugerah. Bukan usaha kita, bukan inisiatif kita. Tetapi kita juga secara aktif harus memberi diri diperdamaikan. Karena perdamaian itu dua pihak. Pihak Allah sudah jelas. Pihak kita harus merespon. Allah ingin hidup bersama dengan kita, itu tidak bisa ditawar lagi. Memang begitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, dia mengambil inisiatif.
dengan mengirimkan putra tunggalnya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib sehingga ada jalan pendamaian. Dan dengan kita harus merespon. Apakah kita ingin hidup bersama dengan Dia? Nah, keinginan hidup bersama dengan Tuhan itu ditandai dengan apa? Kesucian kita. Kita harus memberi diri untuk diperdamaikan. Itu kata kerja, saudara. Kita yang memberi diri diperdamaikan. Yang menarik kata diperdamaikan dari kata talasso, itu dari dua kata. Kata itu preposition, kata depan, itu artinya throughout atau toward. Kemudian alasso artinya to change mutually. Ya, bertukar secara timbal balik atau berubah. Ya. Alasso artinya juga to compound a difference. Mencampur atau menggabung yang berbeda. Mutually artinya saling memberi timbal balik. Dari pihak Allah Dia sudah lakukan. Mengirimkan Yesus sebagai anak tunggalnya. Dari pihak kita harus merespon. Kita harus juga berubah. To change, to exchange. Ada pertukaran. Kita harus mengalami perubahan hidup. Mindset kita harus berubah. Kita harus bertobat total. Mengalami kehidupan yang baru. Makanya di ayat 17 2 Korintus 5 dikatakan begini. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dulu. Ia tidak lagi seperti dulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Artinya ia mulai hidup yang baru. Jadi ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita merespon dengan apa? Mulai menempuh hidup yang baru. Terjemahan sederhana mengatakan begini, untuk ayat yang sama. 2 Korintus 5 ayat 17, yang penting waktu seorang bersatu dengan Kristus, menjadi Kristen, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup lama sudah berlalu. Dan hidup yang baru itu sungguh indah. Jadi cara hidup yang lama kita harus tinggalkan karena sudah berlalu. Nah, hidup bersama dengan Tuhan harus kita imbangi dengan kesucian hidup kita. Karena kesucian adalah karakter Allah yang harus juga kita miliki. Jadi keinginan hidup bersama dengan Tuhan harus ditandai dengan kesucian kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di ayat 2 Korintus 6 ayat 17, jadi tadi 2 Korintus 5, nah ini pasal selanjutnya, pasal 6. Ya, 2 Korintus 6 ayat 17, itu jelas ya respon kita. Dikatakan begini, sebab itu, ini jelas. Ya, sebab itu artinya ada satu kelanjutan. Keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang menyembah berhala di ayat sebelumnya itu dijelaskan. Ya. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala. Kita harus pisahkan diri. Supaya kita jangan terkontaminasi firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Kita secara aktif jangan sampai kita menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi jelas respon kita adalah kita harus hidup tidak menjamah apa yang najis. Di pasal selanjutnya, pasal 7, masih dalam rentetan pasal yang berkesinambungan dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi saudara sekalian, kehidupan bersama dengan Tuhan itu menuntut respon kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi maksud dan tujuan pendamaian kita harus pahami. Target pendamaian adalah hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22 dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Jadi jelas dikatakan supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Jadi jelas kudus
tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, biar kita memahami kehidupan bersama dengan Tuhan. Tantangan yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan harus kita imbangi dengan kehidupan yang berubah menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang baru artinya kita mau mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Itu cara hidup yang baru. Dan hanya orang yang memiliki kehidupan seperti Kristus yang akan memuaskan hati Bapa di sorga dan yang akan diterima di rumah Bapa yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya bisa mengerti tetapi juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.